Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niwayan Wikansari Sugiyarti, mahasiswa PLJ S1 Kebidanan Stikas Bina Usada dengan NIM A1221033. Saat ini akan melakukan praktek tentang atonia uteri. Om Santi Om. Permisi Bu, saya Bidan Wika. Di sini saya akan melakukan tindakan pada Ibu. Sebelumnya saya akan menjelaskan pada Ibu. Di sini Ibu mengalami pendarahan. Pendarahan ini disebabkan karena rahim Ibu tidak berkontraksi dengan baik. Nanti saya akan melakukan tindakan yaitu penekanan pada perut Ibu ya. Dan kemungkinan nanti akan ada risiko yang tidak terduga dan terduga, antara lain risikonya Ibu akan mengalami kekurangan darah atau anemia. Dan mungkin Ibu akan mengalami syok karena kurangnya volume darah. Ibu, apakah sudah jelas dengan penjelasan saya? Mungkin ada yang Bapak dan Ibu tanyakan? Tidak, langsung aja. Bila tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak sebagai penanggung jawab bisa menandatangani surat persetujuan dulu. Baik, Bu. Selanjutnya, bersihkan perut dan lipatan paha Ibu dengan air posisi Ibu litotomi. Siapkan alas bokong, sarung kaki dan penutup perut bawah. Pastikan bahwa kandung kemih Ibu kosong. Jika penuh atau dapat dipalpasi, lakukan kateterisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik. Memastikan pendarahan karena atonia uteri. Masukkan tangan secara obstetrik dengan menggunakan sarung tangan panjang atau pendek. Yang lain maka lapisi tangan kanan dengan sarung tangan panjang atau pendek. Bersihkan bekuan darah dan atas laput ketuban dari vagina dan lubang serviks. Kompresi bimanual internal KBI selama 5 menit. Kepalkan tangan kanan pada fornica anterior atau di atas porsio, sedangkan tangan yang ada di luar berusaha menjangkau sejauh mungkin seolah-olah tangannya di dalam dan di luar dapat bertemu. Lakukan penekanan selama 5 menit. Bila uterus berkontraksi, teruskan KBI selama 2 menit. Keluarkan tangan perlahan-lahan, pantau kala 4 dengan Bila uterus tidak berkontraksi, anjurkan keluarga untuk membantu melakukan kompresi bimanual eksternal atau KBE. Minta tangan keluarga sebelah kanan untuk menggantikan tangan penolong yang ada di luar dengan menempatkan tangan keluarga di atas tangan kiri penolong. Bimbing tangan kiri keluarga untuk mengepal, kemudian secara bersama tangan kiri keluarga diletakkan di atas sifisis dan tangan penolong dikeluarkan perlahan-lahan. Cuci tangan dalam larutan klorin 0,5%, kemudian air DTT dan keringkan. Berikan ergometrin 0,2 mg IM atau misoprostol 600-1000 mikrogram per rektal. Pastikan Ibu tidak hipertensi. Pasang infus menggunakan jarum ukuran 16 atau 18 dan berikan 500 cc RL ditambah 20 unit oksitosin. Habiskan 500 cc pertama secepat mungkin. Siapkan surat rujukan, minta keluarga untuk menyiapkan kendaraan. Bila uterus tidak berkontraksi setelah 2 menit, segera rujuk dan dampingi ibu ke tempat rujukan.
Lanjutkan infus RL ditambah 20 unit oksitosin dalam 500 cc larutan dengan laju 500 cc per jam hingga di tempat rujukan atau hingga menghabiskan 1,5. Kemudian berikan 125 cc per jam. Jika tidak ada cairan yang cukup, berikan 500 cc kedua dengan kecepatan sedang dan berikan minuman untuk rehidrasi. Melakukan rujukan. Selama proses merujuk dapat melakukan KBI, KBE atau KAA, kompresi aorta abdominal. Kompresi aorta abdominalis, pertama temukan posisi arteri femoralis dengan tangan kiri. Tentukan titik kompresi yaitu tepat di atas pusat dan sedikit ke arah kiri. Tekanan ke arah bawah dengan kepalan tangan langsung melalui dinding perut ke atas aorta abdominalis. Tangan yang lain memeriksa kekuatan kompresi melalui pulsasi femoralis. Jika pulsasi bisa diraba selama kontraksi, tekanan yang digunakan tidak cukup kuat. Jika pulsasi tidak bisa diraba selama kompresi, tekanan yang digunakan cukup kuat. Dilakukan KAA ini maksimal selama 5 menit, kemudian dapat bergantian dengan teknik lainnya untuk kembali mengalirkan darah ke organ panggul dan ekstremitas bawah.